Ya, sebelum dimulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, dalam pagi ini kita bisa mulai pembelajaran SKI ya dengan materi pokok yaitu perang salib kedua ya. Nah, dalam perang salib ini gitu dapat menceritakan bahwa penyerangan terhadap Masjidil Aqsa ya, atau tentang kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pertama yang dimulai, yang dimotivasi itu apa yang dilaksanakan di penyerbuan itu oleh propaganda siapa? Paus Urbanus II. Paus Urbanus II itu yang pertama kali gitu kan. Terus yang dilakukan penyerangan minggu sebelumnya gitu kan, perang salib pertama, yaitu perang salib pertama itu bukan hanya menyerang orang-orang muslim, namun orang-orang Eropa gitu kan sudah dilaksanakan peperangan sampai di sana. Nah, perang pertama mengalami kegagalan, dilanjut sekarang dengan perang salib kedua. Bagaimana kisahnya dengan perang salib tersebut? Mohon dibacakan di sini. Perang salib kedua. Dampak panjang terjadi setelah jatuhnya kembali kota Edessa ke tangan pasukan muslim. Tokoh-tokoh Kristen Eropa dilanda rasa kecemasan. St. Lemat Paul segera menyerukan kembali perang salib melawan kekuatan muslim. Seruan tersebut membuka gerakan perang salib kedua dalam sejarah Eropa. Beberapa penguasa Eropa menanggapi positif seruan perang suci ini. Kaisar Jerman yang bernama Konrad III dan Kaisar Prancis yang bernama Louis VII segera mengarahkan pasukannya ke Asia. Namun, kedua pasukan ini dapat dihancurkan ketika perjalanan menuju Syria. Dengan sejumlah pasukan yang tersisa, mereka berusaha mencapai Antioquia, lalu menuju ke Damaskus. Pengepungan Damaskus telah berlangsung beberapa hari. Ketika Nuruddin tiba di kota itu, ia langsung menghadapi pasukan salib karena terdesak oleh pasukan Nuruddin. Pasukan salib segera melarikan diri ke Palestina, sementara Konrad III dan Louis VII kembali ke Eropa dengan tangan hampa. Dengan demikian, berakhirlah babak kedua perang salib. Nuruddin segera mulai memainkan peran baru sebagai sang penakluk. Tidak lama setelah mengalahkan pasukan salib, ia berhasil menduduki benteng Karema dan merebut wilayah perbatasan Apamea dan juga kota Jocelyn pada tahun 544 Hijriah atau 1149 Masehi. Akhirnya, kota-kota penting pasukan salib berhasil dikuasainya. Ia segera menyambut baik permohonan masyarakat Damaskus dalam perjuangan melawan penguasa Damaskus yang menindas. Keberhasilan Nuruddin menaklukkan kota Damaskus membuat sang khalifah di Baghdad berkenan memberinya gelar kehormatan Al-Malik Al-Qadi. Saat itu, Mesir sedang dilanda perselisihan interdinasti Fatimiyah. Seorang perdana menteri Fatimiyah dilepaskan dari jabatannya oleh gerakan rahasia. Nuruddin mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan komandan Shirkuh. Namun, Sawar justru memerangi Shirkuh berkat bantuan pasukan Prancis hingga berhasil menduduki Mesir. Yang ketiga, untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang telah menyampaikan perang salib kedua. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan aja. Apa alasan perang salib kedua dilanjutkan? Apa alasan perang salib kedua dilanjutkan? Oh,
terjadi setelah jatuhnya kembali kota Edessa ke tangan pasukan Muslim. Tokoh-tokoh Kristen Eropa dilanda rasa kecemasan. 2. Hijriah atau 1167 Masehi, Syirkuh berusaha datang kembali ke Mesir. Sowar pun segera meminta bantuan Raja Yerusalem yang bernama Amawri. Gabungan pasukan Sowar dan Amawri ditaklukkan secara mutlak oleh pasukan Syirkuh dalam peperangan di Balbain. Mereka berunding yang melahirkan beberapa kesepakatan. Salah satu hasil perundingan itu adalah Syirkuh bersedia kembali ke Damaskus dengan imbalan 50.000 keping emas dan Amawri harus menarik pasukannya dari Mesir. Namun, Amawri tidak bersedia meninggalkan Kairo sehingga perjanjian tersebut batal secara otomatis. Bahkan, mereka menindas rakyat dengan kejam. Atas permintaan Khalifah Mesir, Syirkuh diperintahkan oleh Nuruddin agar segera menuju ke Mesir. Masyarakat Mesir dan sang Khalifah menyambut hangat kedatangan Syirkuh dan pasukannya. Akhirnya, Syirkuh ditunjuk sebagai Perdana Menteri. 2 bulan sesudah penunjukan ini, Syirkuh meninggal dunia. Kedudukannya digantikan oleh kemenakannya yang bernama Salahuddin. Ketika kondisi politik dinasti Fatimiyah semakin melemah, Salahuddin al-Ayyubi segera memulihkan otoritas Khalifah Abbasiyah di Mesir. Setelah dinasti Fatimiyah hancur, Salahuddin menjadi penguasa Mesir 570 sampai 590 Hijriah atau 1174 sampai 1193 Masehi. Salahuddin adalah putra Najamuddin Ayyub yang lahir di Takrib pada tahun 432 Hijriah atau 1137 Masehi. Ayahnya adalah pejabat kepercayaan pada masa Imanuddin Jangki dan masa Nuruddin. Salahuddin adalah seorang panglima pasukan pada masa Nuruddin dan telah berhasil mengonsolidasikan masyarakat Mesir, Nubia, Hijaz, dan Yaman. Sultan Malik Syah yang menggantikan Nuruddin adalah raja yang masih berusia belia hingga amir-amirnya saling berebut pengaruh yang menyebabkan timbulnya krisis politik internal. Kondisi demikian ini memudahkan bagi pasukan Salib untuk menyerang Damaskus dan menundukkannya. Setelah beberapa lama, tampillah Salahuddin berjuang mengamankan Damaskus dari pendudukan pasukan Salib. Karena hasutan Bumusyitab, Sultan Malik Syah menaruh kemarahan terhadap sikap Salahuddin sehingga menimbulkan konflik antara keduanya. Sultan Malik Syah menghasut masyarakat Aleppo agar berperang melawan Salahuddin. Kekuatan Malik Syah di Aleppo dikalahkan oleh pasukan Salahuddin. Merasa tidak ada pilihan lain, Sultan Malik Syah meminta bantuan pasukan Salib. Semenjak kemenangan melawan pasukan Salib di Aleppo ini, terbukalah bagi Salahuddin di masa-masa mendatang hingga ia berhasil mencapai kedudukan sultan. Semenjak tahun 575 Hijriah atau 1182 Masehi, Kesultanan Saljuk di pusat mengakui kedudukan Salahuddin sebagai sultan atas seluruh wilayah Asia Barat. Sementara itu, Balduin III menggantikan kedudukan ayahnya Amawri. Balduin III mengkhianati perjanjian gencatan senjata antara kekuatan Muslim dan pasukan Salib. Bahkan pada tahun 582 Hijriah atau 1186 Masehi, penguasa wilayah Kara yang bernama Reginald mengadakan penyerbuan terhadap kabilah Muslim yang sedang melintasi benteng pertahanannya. Salahuddin segera mengerahkan pasukannya di bawah pimpinan Ali untuk mengepung Kara. Selanjutnya menuju Galilea untuk menghadapi pasukan Prancis. Pada tahun berapa Syirkuh kembali ke